ketika Rasulullah SAW belum menyampaikan risalah dari Allah, orang-orang menganggapnya sebagai orang yang mulia, al-amin, orang yang jujur, orang yang menjalin silaturahim. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak agar mereka itu meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, penyembahan kepada berhala, supaya meninggalkan pembunuhan terhadap anak-anak mereka, supaya memuliakan perempuan, bahwa semua manusia itu derajatnya sama. Mulailah mereka itu memusuhi Rasulullah SAW karena ada hal-hal yang terasa terusik pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapatkan tekanan seperti itu, ejekan, intimidasi, olok-olokan, menurunkan ayat ini untuk apa? Memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaganya. Biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, zaruhum, biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka itu makan-makan, biarkan mereka itu bersenang-senang, biarkan mereka itu diperdaya oleh angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka itu akan tahu bagaimana hal yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang ayatul hifdzi fi hadhihi surah. Ayat-ayat yang mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga banyak yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga hal ini, apalagi menjaga utusannya, menjaga orang-orang yang meneruskan risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah memberikan kita nikmat sehat, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, memberikan kita nikmatul iman, bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat maghrib berjamaah sebagai perwujudan rasa syukur kita atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, wujud dari penghambaan kita sebagai makhluk yang memang diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian ayat-ayat Quran. Dulu kita sudah membahas surah Ibrahim, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara global tentang surah berikutnya, yaitu surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr merupakan bagian dari surat-surah Makkiyah, surat yang diturunkan pada periode Mekah. Surat ini turun sesudah surat Yusuf, namun di mushaf itu terletak sesudah surat Ibrahim. Ada hal yang menarik di dalam surah ini. Surah ini turun pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu dihina, dicerca, dicaci maki, bahkan kemudian juga diintimidasi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan dikatakan oleh mereka sebagai orang yang gila. Yang di dalam ayat Quran di surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu Wa Taala itu menggambarkan bagaimana orang-orang Quraisy ketika menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan, waqalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka la majnun. Mereka berkata, wahai kamu yang diturunkan kepadamu az-zikr peringatan Al-Quran, innaka la majnun, kamu ini gila. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gila, diintimidasi, dicerca, dicaci maki. Bahkan ada banyak sahabat yang kemudian disiksa. Maka ayat-ayat di dalam surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam rangka untuk menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang isyaratnya bahwa setiap penyeru kebaikan itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam ayat ini menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, bahwasanya Allah itu telah mengutus sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utusan-utusan ke berbagai bangsa, berbagai golongan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka rasul kecuali mereka itu menghinanya, mengejeknya, memperolok-olok. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengalami hal yang sama, bahwasanya mereka itu ketika membawa peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan cercaan, ejekan, olok-olokan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah akan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana menjaga Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kata Syekh Amr Khalid merupakan surah yang ditujukan memang di sini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi imprahnya secara umum adalah kepada setiap penyeru kebaikan, orang yang menyampaikan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang yang mengajak kepada kebaikan itu pasti akan ada tantangannya. Dan ada ungkapan, kalau orang soleh yang dia baik untuk dirinya sendiri, rajin ke masjid, tidak memberikan peringatan kepada temannya, dia aman. Temannya paling hanya bilang, oh bagus dia itu, orangnya baik. Tapi ketika muslih, dia kemudian menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka mulailah ada tantangan-tantangan. Apalagi kemudian mencegah dari kemungkaran, tantangannya itu lebih berat lagi. Dan inilah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan risalah dari Allah, orang-orang menganggapnya sebagai orang yang mulia, al-amin, orang yang jujur, orang yang menjalin silaturahim. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak agar mereka itu meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, penyembahan kepada berhala, supaya meninggalkan pembunuhan terhadap anak-anak mereka, supaya memuliakan perempuan, bahwa semua manusia itu derajatnya sama,
mulailah mereka itu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada hal-hal yang terasa terusik pada diri mereka. Ini apa kok tiba-tiba mencerca Tuhan kami, kebiasaan yang sudah mendarah daging di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapatkan tekanan seperti itu, ejekan, intimidasi, olok-olokan, menurunkan ayat ini untuk apa? Memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjaganya. Biarkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, zaruhum, biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka itu makan-makan, biarkan mereka itu bersenang-senang, biarkan mereka itu diperdaya oleh angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka itu akan tahu bagaimana hal yang sebenarnya. Bahkan di ayat yang kedua di surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, bahwa nanti di hari kiamat orang-orang kafir itu berangan-angan laukanu muslimin, seandainya mereka dulu masuk Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena di akhirat mereka kemudian melihat ada orang-orang yang beriman ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbuat maksiat, masuk ke neraka itu. Mereka katakan, loh, kalian kan dulu beriman di dunia itu, kok sekarang masuk neraka juga? Sama dengan kami berarti dong. Tapi apa kemudian yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dan juga dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya mengangkis mereka di neraka, memasukkan ke surga, sehingga tinggallah orang-orang kafir itu melihat bahwa yang dulu masuk ke neraka dan ada bersama dengan mereka itu sudah dimasukkan ke surga, sementara mereka tetap di dalam neraka. Maka mereka berangan-angan, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin, seandainya kami dulu juga masuk Islam, pasti kami juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka ini dimasukkan ke surga. Tapi mereka tidak beriman ketika di dunia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, biarkanlah mereka, biarkan dengan segala kesenangannya, biarkan mereka dengan kesenangan dunia, makan-makan, senang-senang, dia berikan dilalaikan oleh angan-angan mereka, nanti mereka akan mengetahui. Jadi ini adalah surah yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengisyaratkan tentang ayatul hifdzi fi hadhihi surah, ayat-ayat yang mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menjaga banyak yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga hal ini, apalagi menjaga utusannya, menjaga orang-orang yang meneruskan risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini, yaitu Al-Quran, dan kami lahafidun, lahu lahafidun, kami yang menjaga Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaga kemurnian Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tetap terjaga dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Walaupun ada orang yang kemudian mencoba untuk merecokinya, tidak akan bisa. Bahkan Al-Quran itu mengadakan tantangan siapa yang bisa untuk memberikan atau membuat seperti hanya Al-Quran. Awalnya kemudian seperti seluruh Al-Quran diturunkan lagi 10 surat saja semisal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Silahkan saling bantu-membantu boleh, tapi ternyata mereka tidak mampu. Diturunkan lagi 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran, tapi ternyata
Tidak ada. Ada yang mencoba membuat seperti halnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu itu. Dia membuat itu. Di antara suratnya mencoba meniru-niru apa yang ada dalam Al-Quran. Dia membuat surat dalam Al-Quran, ada surat Al-Fil. Dia juga membuat surat Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, tahukah kalian apa itu gajah? Khurtumuhu tawil wa dailuhu qasir. Belalainya itu panjang dan ekornya itu pendek. Kata Amr bin As ketika Musailamah al-Kadzdzab itu, ini ayat yang diturunkan kepada saya. Apa yang dia katakan? Saya ini tahu dari sini bahwa kamu itu lebih gila. Walaupun tidak turun ayat Al-Quran, semua orang itu sudah tahu bahwa yang namanya gajah belalainya panjang, ekornya itu pendek, tidak butuh turunnya ayat. Ayat macam apa itu katanya? Ingin meniru apa yang ada dalam Al-Quran, niru-niru. Akan tapi ternyata ya, isinya kosong melompong. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menjaga Al-Quran yang isyaratnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjaga Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga, mampu untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu menjaga para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisyaratkan bahwa Allah itu menjaga langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Dan sungguh kami telah jadikan di langit itu gugusan bintang-bintang, dan kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Kita lihat di langit ada bintang-bintang dan itu terasa indah bagi kita. Kita lihat bintang di langit. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga langit itu dari setiap setan yang terkutuk. Illa man istaraqas sam'ah, kecuali yang mencuri-curi mendengar, fa'atba'ahu shihabun mubin, maka dia akan diikuti oleh cahaya api yang terang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah itu yang menciptakan langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit juga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjaga langit isyaratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mampu untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal ayat ini kemudian mengisyaratkan Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaga langit. Bahkan kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang bumi, hifdzul ardi, Allah menjaga bumi. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi kami hamparkan, kemudian kami pancangkan di situ tiap pancangannya yaitu gunung-gunung yang berfungsi nantinya sebagai pasak. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan di bumi itu dari segala sesuatu yang seimbang. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pertama bahwa Allah menjaga langit, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah juga menjaga bumi. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisyaratkan bahwa Allah juga menjaga rezeki dari setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa ma lastum lahu birazikin, dan kami jadikan bagi kalian ma'ayish. Ma'ayish itu adalah untuk mencari ma'isyah, lapangan-lapangan pekerjaan di mana manusia kemudian mampu untuk mencari penghidupan, lapangan penghidupan.
Wa man lastum lahu birazikin, termasuk kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang bukan kamu pemberi rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, Allah juga menjamin rezeki, menjaga rezeki termasuk kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman dari godaan syaitan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu kekuatan kecuali yang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat. Jadi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh makhluknya. Allah menjaga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjaga langit, Allah menjaga bumi. Allah Subhanahu wa taala juga menjamin rezeki, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hamba yang benar-benar beriman dari godaan syaitan. Maka ayat-ayat ini memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah itu akan memberikan keamanan, penjagaan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tinggal bagaimana Rasulullah SAW itu menyikapinya, sehingga di akhir dari surat kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh mengetahui bahwa kadang-kadang hatimu itu terasa sempit dengan apa yang mereka ucapkan. Manusia seperti halnya manusia biasa kadang-kadang bosan ketika ada orang mencela. Maka pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka itu kan. Kamu sibukkan dengan fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, dan juga waqum minas sajidin, banyak bersujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin itu adalah sampai datang kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Jadi patenang pada Allah. Yang penting kita berada di dalam kebaikan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah aku siang malam kenapa itu berumah itu karena itu ada doa-doa cuma diperhatikan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah itu tahu bahwa kadang-kadang terasa bosan juga orang mencela gimana. Selaki yang kepikiran itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Selaki yang kepikiran. Ada mangkal juga itu. Tapi pesan dari Allah, sudah, tidak usah pedulikan mereka. Artinya tetaplah lakukan tugasmu, menyampaikan risalah kepada mereka, pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika, hibuklah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qum minas sajidin, hendaklah kamu sujud dalam artian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu memberikan petunjuk. Ista'inu bisabri wassalam, mintalah pertolongan dengan perantaraan sabar dan salat. Jadi sabar yang pertama, kemudian yang kedua salat, dengan memantapkan diri tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang menjaga semuanya. Jadi Allah itu menjaga semuanya. Nah, di ayat-ayat ini kemudian kita akan mendapatkan bagaimana dialog antara Nabiullah Adam dan Iblis. Peristiwa antara Nabi Adam dengan Iblis. Ketika Iblis itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, Iblis itu kan tidak mau, ingkar. Ketika ditanya, kenapa? Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?
Kenapa kamu itu tidak mau bersujud padahal aku sudah perintahkan? Iblis kemudian menyatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Artinya dia tidak mau karena merasa dirinya terhormat, sehingga kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu iblis kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzirni fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan, qala fa innaka minal munzirin. Ya, kamu diberi tangguh sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi kalau orang membanggakan nasab keturunan itu berarti ada terakhir iblisnya ya, dari turut itu. Semua orang yang sombong terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti mengikuti sifat iblis. Bahwasanya bersyukur, mempunyai nasab baik itu alhamdulillah, tapi jangan kemudian menyombongkan. Sebab kata orang Arab juga, innal laisal fata may yaqulu kana abi, innal fata may yaqulu ha anaya. Seorang pemuda itu yang bukan kata ayah saya seperti ini, ayah saya seperti ini, tapi seorang pemuda berkata, ini loh yang sesungguhnya yang saya lakukan, bukan kemudian sekedar membanggakan keturunan, tapi dia sendiri tidak sama dengan orang-orang sebelumnya, para pendahulunya. Makanya di dalam Al-Quran, Bani Israel, orang-orang Yahudi itu kenapa kemudian diseru dengan ya Bani Israel? Sesungguhnya itu untuk mengingatkan mereka, maknanya itu mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah keturunan dari Israel. Israel itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub mendapatkan gelar Israel. Israel itu artinya hamba Allah, Abdullah kalau bahasa Arabnya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diseru dengan Bani Israel, kalian ini adalah keturunan seorang hamba Allah yang sholih. Kenapa kelakuan kalian seperti ini? Itu isyaratnya, ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, keturunan seorang hamba Allah yang dekat, keturunan Nabi Yakub, kenapa kalian seperti ini? Jadi nenek kalian, moyang kalian itu baik, kenapa kalian seperti ini? Jadi jangan hanya sekedar membanggakan keturunan, tapi hendaklah memperbaiki dengan melestarikan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh pendahulu. Kembali ke rezeki itu aja sih. Sekarang kan ada kesyirikan, ada apa kesyirikan itu? Apa memang sudah tradisi? Apa memang realitas itu? Nah, nanti saya lanjutkan aja dulu sebentar. Nanti dialognya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan mereka semuanya itu. Jadi akan saya sesatkan mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia hatinya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini sesungguhnya memang dari dulu iblis memang menggoda anak cucu Adam. Jadi artinya mulai dari dulu sudah ada pertarungan antara kebenaran dan keburukan, dan itu diwakili oleh iblis. Kemudian berusaha menyesatkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan tergoda kalau benar-benar menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang terjadi, maka
serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang menjadi tugas, selebihnya kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keamanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nama dari surat ini. Nama surat ini adalah Al-Hijr. Apa Al-Hijr? Al-Hijr itu dikaitkan dengan Ashabul Hijr. Jadi Ashabul Hijr itu adalah Ashabul Hijr. Siapa Ashabul Hijr? Inna Ashabul Hijri, kaumnya Nabi Saleh, kabilah Tsamud. Itu adalah suku Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Apa kaitannya dengan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya? Kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud itu merasa bahwasanya mereka itu bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka itu di dalam Al-Qur'an digambarkan kan yang hituna minal jibal. Mereka itu memahat batu-batu di gunung. Jadi tinggalnya di dalam gua yang mereka anggap kokoh. Karena mereka berkaca, wah kalau kaum yang lalu mungkin kena azab seperti ini, ada yang kena banjir, ini aman pasti itu. Gempa aman, tahan gempa. Air karena sudah tempatnya itu tinggi, tidak akan mampu untuk mencapai. Jadi merasa aman. Nah, karena merasa aman, mereka kemudian ingkar kepada Nabi Saleh. Jadi memang mereka orang yang sangat pandai juga. Kamu yang itu minal jibal, memahat batu gitu. Jadi kalau orang sekarang itu mahat batu itu masih kalah dengan kaumnya Nabi Saleh. Jadi mereka membangun di di pegunungan itu. Rumah mereka di pegunungan kokoh kuat karena membelah batu yang kuat itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tempat yang aman. Yang memberikan keamanan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bangunannya itu kokoh, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya tetap datang. Apa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Soihah, suara keras yang mengguntur, dan suara keras itu menembus. Walaupun bentengnya kokoh, rumahnya kokoh, tapi suara itu ya tetap masuk saja itu. Kalau air mungkin tertahan, kalau gempa mungkin saja ini kuat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang lainnya yang langsung menembus mereka. Suara keras yang mengguntur yang membuat mereka mati di rumah-rumah mereka. Dalam keadaan duduk makan itu. Yang di dalamnya itu perabotannya dari batu juga. Kuat, merasa dengan itu mereka aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isyaratnya di dalam dalam surah ini tidak ada yang bisa menjamin keamanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan ketenangan, Allah lah yang memberikan keamanan. Tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya kalau ingin mendapatkan keamanan, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diberikan isyarat di dalam ayat ini. Tetaplah berdakwah, tetaplah sampaikan apa yang menjadi salah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan menjaga Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabatnya. Karena Allah lah yang memberikan ketenangan. Yang lainnya yang disangka bisa memberikan ketenangan itu hanyalah ketenangan yang semu. Karena tidak ada yang benar-benar bisa memberikan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah Isya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan
Ayat ini juga akan memberikan ketenangan kepada kita manakala kita melakukan kebaikan, maka Allah pasti akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang serupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.